sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan. Haleluya. 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 Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat datang untuk beribadah pada pagi hari ini. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kita boleh ada, sehingga kita boleh diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu Tuhan, sepanjang hari lepas hari. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita layak untuk datang, untuk menyembah Tuhan, mengagungkan, meninggikan kebesaran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Haleluya, syukur Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Ini hati kami Tuhan, kami layak, kami siap menyembah Engkau Tuhan. Engkau besar, Engkau puji Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan di hati kami. Oh, terima kasih Tuhan, kami
hidupku jauh telah layakan. Oh, tiada kata Tuhan. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan Tuhan. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagus segala pujian dan kemuliaan. Oh, tinggikan Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ini hati kami Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan, Engkau yang layak Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya Yesus, rasa setiamu, amin. Nyata Tuhan dalam hidup, nyata sepanjang hidup. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu tiada kata Tuhan. Oh, tiada kata yang bisa. Amin Tuhan. Oh, Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oh, ku tinggikan Tuhan. Yes, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Ini hati kami Tuhan. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Kami tinggikan Tuhan. Engkau layak kami muliakan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ini hati kami. Engkau Tuhan beralih dalam segala. Oh, Yesus. Engkau Tuhan. Amin Yesus. Engkau layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami. Ini kehidupan kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau penuhi hati kami. Engkau jamah setiap kehidupan kami. Terima kasih. Yes Tuhan. Amin. Yesus Tuhan. Engkau layak Tuhan. Engkau memulihkan hati. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Amin. Haleluya. Oh, tinggikan Engkau
terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat kami semua, Engkau memberkati semua. Terima haleluya, ini hati kami Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami. Kami rindu diberkati pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya, ini hati kami. Setiap masalah kehidupan kami Tuhan, kami mau hanya tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini kehidupan kami, kami bersyukur Engkau baik, Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau melawat memelihara kehidupan kami. Walaupun saat ini keadaan bangsa dan negara kami Tuhan dalam menghadapi kesulitan, bahkan wabah pandemi Corona Tuhan saat ini. Tetapi kami percaya saat pagi hari ini setiap anak-anak Tuhan, Tuhan menjadi sumber kekuatan, penolong di dalam setiap kehidupan kita. Amin, haleluya. Pada pagi hari ini kita akan terus bersemangat, kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yes, terima kasih. Haleluya. Amin. Oh Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, amin. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari segala suku dan bangsa. Bagi hidup yang dapat dengarkan suara. Amin, haleluya. Menyatakan keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Kemuliaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Yes, haleluya, haleluya, yes, terima kasih, amin. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau dahsyat bagi kami, haleluya, amin. Oh Yesus, tiba saatnya kami berkumpul bersama dari segala suku dan bangsa. Amin Tuhan, berdiri hadapan tanah kota suara. Menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Amin. Amin. Haleluya. Engkau ajaib. Keselamatan hanya dari Tuhan saja. Haleluya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan
bekerja. Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau bekerja, Engkau menjamah kami. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Engkau ajaib. Tuhan, Engkau besar bagi kami. Di dalam setiap masalah kami Tuhan. Engkau sangat besar, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kita tetap memuji, meninggikan, mengagungkan kebesaran Tuhan. Karena sungguh ajaib dan luar biasa Tuhan di dalam setiap kehidupan. Amin. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Nama dikatakan nama. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau bekerja. Haleluya, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Engkau melawat segala pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Ini hati hidup kami Tuhan. Kami mau hanya serahkan kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi atas bangsa dan negara kami, kami percaya kuasa-Mu sanggup Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, segala perkara yang terjadi ini semua tidak lepas dari kehendak dan seizin-Mu Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami percaya Tuhan, kehidupan kami ada selalu dalam setiap bimbingan dan penyertaan Tuhan di dalam setiap. Ini hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kehidupan kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami siap diberkati, bahkan dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengisi kekosongan hati kami Tuhan. Terima kasih ya Allah,
Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini hati kami tertuju kepada Tuhan. Haleluya, berkati kami. Haleluya, Yesus, syukur. Terima kasih. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Amin Tuhan. Penolong yang selalu setia. Amin Tuhan, memenuhi keperluan. Tak pernah Tuhan, tak pernah Kau mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat tutang. Benar Tuhan, di dalam Dia memberi kekuatan. Oh Yesus Tuhan, Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau penolong bagi kami Tuhan. Engkau setia bagi kami. Oh Yesus, terima kasih. Amin Tuhan. Amin. Penolong yang selalu setia. Amin, memenuhi keperluan kami. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan kami Tuhan. Tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat tutang. Benar Tuhan, di dalam Dia memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Engkau penolong. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Haleluya Yesus. Ini hati kami percaya bahwa Engkau menanggung setiap beban masalah kami. Di dalam Engkau kami mendapatkan kemenangan. Mujizat itu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh. Perkara dapat tutang. Benar Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ya Tuhan, tetap percaya. Segala perkara dapat tutang. Benar Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat tutang. Benar Tuhan, hati kami. Amin. Haleluya. Yes, terima
setia. Amin. Memenuhi kehidupan, memenuhi keperluan. Tak pernah Tuhan mengecewakan kami, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara, segala perkara dalam hidupku, ku jalan jaya Tuhan Yesus tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, Engkau luar biasa baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersyukur pagi hari ini kita dapat bersekutu sekalipun kita masih melaksanakan ibadah di rumah. Tapi saya percaya sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi hati dan pikiran kita. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hati kami tetap mengucap syukur dengan segala limpahnya atas segala karunia dan berkat serta pertolongan-Mu yang begitu ajaib di tengah-tengah kehidupan kami. Hari demi hari telah kami lalui ya Tuhan, sekalipun dalam keadaan-keadaan yang sampai hari ini masih kami beribadah di rumah. Namun kami tetap percaya kasih setiamu dan kebaikanmu tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama mau dengar firman-Mu. Aku berdoa Bapa di surga, Kau curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Berkati kami, agar kami beroleh kekuatan dan kuasa firman-Mu bekerja dalam seluruh hidup kami, sehingga hari ini, esok dan selanjutnya kami tetap menjadi umat-Mu yang kuat di dalam Engkau. Diberkati kami dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita, terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24. Kita membaca firman Tuhan ini sampai dengan ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Sidang jemaat Tuhan, silakan membuka Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan, perikopnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 24, tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun
percaya. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih memperingati di mana Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Sebelum Yesus naik ke surga, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar apa yang menjadi makna ruhani dari tujuan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan pagi hari ini dari tujuan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya pada waktu itu. Setelah ia bangkit dari antara orang mati, mari kita melihat yang pertama, Yesus ingin meneguhkan iman para muridnya dan juga Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya karena Yesus ingin meneguhkan iman mereka, supaya benar-benar mereka memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, supaya mereka benar menjadi pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus? Karena pada saat Yesus telah bangkit, secara khususnya kita membahas dari Thomas ini sendiri. Dikatakan oleh firman Tuhan yang telah kita baca bahwa ia sama sekali tidak percaya dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh murid-murid yang lain. Ia tidak yakin bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dan hidup. Dan ia berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang paku yang ada pada tangan Yesus, dan sebelum aku masukkan jariku ke lambungnya, sama sekali ia katakan ia tidak percaya. Yesus tidak ingin kehidupan murid-muridnya, salah satu dari muridnya yaitu Thomas, memiliki iman yang lemah, memiliki keyakinan yang tidak kuat di dalam Tuhan. Ia tidak ingin Thomas berjalan dalam perjalanan hidup dalam kebimbangan dan keraguan tanpa ada sebuah kepastian. Oleh sebab itu Yesus menampakkan diri, dikatakan oleh firman Tuhan, supaya Thomas benar-benar menjadi pribadi yang percaya secara utuh kepada Tuhan. Mari kita lihat, dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat yang ke-27 sampai 28. Dari firman Tuhan ini berkata, dikatakan di sana, kemudian ia berkata kepada Thomas, setelah Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan murid-muridnya pada waktu itu, pintu-pintu terkunci, Yesus masuk dan ada di tengah-tengah mereka, dan ia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, dia menggunakan tubuh kemuliaannya, dia hadir, dan ketika ia hadir, dia secara khusus berbicara kepada Thomas yang masih dalam keraguannya. Yesus hadir dan menampakkan diri memiliki satu tujuan secara khusus buat Thomas, karena yang lainnya sudah percaya bahwa Yesus benar-benar hidup, Yesus benar-benar bangkit. Yesus punya tujuan secara pribadi kepada Thomas, dan ia berkata dalam ayat yang ke-27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lubang lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Hal yang pertama dari penampakan Yesus kepada murid-muridnya, yang menampakkan dirinya setelah ia bangkit, ia benar-benar ingin meneguhkan, ia benar-benar ingin mengukuhkan kembali iman dari Thomas. Nah, oleh sebab itu hari ini juga kita merayakan hari kebangkitan Yesus. Ia telah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, biarlah kebangkitan Yesus yang kita peringati, dan hari-hari ini kita boleh memperingati sepanjang 40 hari ke depan ini. Kita akan berbicara tentang makna dari penampakan Yesus setelah ia bangkit, sebelum ia naik ke surga. Setelah itu hari ke-50 nanti ada pencurahan Roh Kudus. Nah, kita melihat bahwa yang menjadi tujuan Yesus, ia ingin menjumpai agar Thomas tidak lagi hidup dalam keraguan, agar Thomas tidak lagi hidup dalam kebimbangan,
agar Thomas benar-benar memiliki keyakinan yang utuh di dalam dirinya tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita melihat setelah Thomas benar-benar mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan setelah Yesus menjumpai Thomas secara pribadi, Yesus punya tujuan secara pribadi buat Thomas, bagaimana yang diungkapkan oleh Thomas secara pribadi. Dalam ayat ini dikatakan, di dalam ayat yang ke-28 jelas sekali apa yang dikatakan oleh Thomas. Thomas menjawab dia. Lihat ayat ini berkata, ya Tuhanku. Thomas tidak berkata ya Guru, ia tidak berkata ya Nabi, tetapi ia berkata ya Tuhanku. Pernyataan ini mengandung satu keyakinan yang kokoh di dalam dirinya bahwa Yesus ini benar-benar Tuhan. Yesus yang ia percaya, Yesus yang ia ikuti sebagai seorang murid ini benar-benar Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah hidup. Hari ini Bapak Ibu Saudara, melalui kebangkitan Yesus ini juga, biarlah iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Hari-hari ini di rumah kita mungkin kita bisa merasakan perjumpaan secara pribadi kita dengan Yesus. Seperti apa yang saya katakan minggu yang lalu. Lihatlah Yesus berdiri di depan pintu. Ia mengetuk pintu. Barang siapa membukakan pintu baginya, maka ia akan masuk dan ia akan makan bersama-sama. Oleh sebab itu hari ini hal yang pertama yang perlu kita pahami, makna dari penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus ingin meneguhkan iman para muridnya secara khusus Thomas. Hari ini biarlah melalui kebangkitan Yesus, iman kita semakin dikuatkan, semakin dikukuhkan, semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Yang pertama, Yesus menjumpai Thomas secara pribadi, karena Thomas tidak percaya pada waktu itu, dan Yesus berkata sangat luar biasa. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sekalipun dalam kondisi yang seperti ini, jika kita tetap mau menyembah Allah, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap yakin bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Yesus berkata kita adalah orang yang berbahagia. Mari terus kuat di dalam iman bersama dengan Tuhan di hari-hari ini, karena Yesus sungguh telah bangkit. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan biarlah itu juga menjadi bagian untuk menguatkan, menengkuhkan iman kita di dalam Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Jelas sekali karena Yesus benar-benar ingin mematahkan siasat dari imam-imam dan juga kaisar pada waktu itu yang disebut dengan Pilatus. Mari kita melihat dalam Injil Matius. Dalam kitab Injil Matius di sana, pasal yang ke-27, sidang jemaat Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Injil Matius pasal 27 ayat 62 sampai dengan 66. Berikut kubur Yesus dijaga. Demikian firman Allah keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergilah dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memetraikan kubur itu dan menjaganya. Yesus menampakkan diri kepada mereka untuk mematahkan segala tipu muslihat dari kuasa kegelapan
kuasa iblis yang bekerja pada waktu itu melalui imam-imam orang Farisi dan juga Pilatus. Mereka tidak menghendaki kalau Yesus itu benar-benar nanti diberitakan bahwa ia bangkit, dan mereka berkata ini nanti bisa menjadi sebuah skema yang dibuat oleh murid-muridnya. Ini merupakan hal yang bisa mereka lakukan untuk mengambil mayat Yesus, sehingga mereka berkata Yesus telah bangkit. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, kita melihat bahwa apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi keinginan dari para imam, orang Farisi dan juga Pilatus, Yesus telah mematahkannya, dan tidak ada yang bisa menghalangi segala rencana Allah yang begitu luar biasa melalui kehidupan Yesus untuk memberikan jaminan bagi kita sebagai umat Tuhan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Luar biasa, hebat sekali, dijaga, tidak ada yang bisa membatasi segala sesuatu yang menjadi rencana Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar, biarlah kuasa kebangkitan Yesus itu ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, apapun kondisi yang sedang kita hadapi, apapun keadaan yang sedang kita jalani, apapun kondisi yang sedang terjadi dalam hidup kita, mari kita percaya kuasa Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Upaya manusia yang dilakukan oleh Pilatus, upaya yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh imam-imam, oleh ahli Farisi, orang Farisi untuk menahan supaya Yesus tidak bangkit, itu tidak bisa, karena sesungguhnya Dia adalah Allah buat kehidupan kita. Ini hal yang kedua, kita melihat Yesus telah mematahkan, sehingga ada kabar mengatakan ketika Yesus benar-benar bangkit, orang bercerita tentang kebangkitan Yesus setelah para wanita datang ke kubur dan menyaksikan kubur Yesus benar-benar telah kosong, dan malaikat Tuhan menampakkan diri memberitahukan bahwa Yesus telah hidup. Berita ini menjadi sebuah pemberitaan yang begitu biasa di Yerusalem. Semua orang menceritakan hal itu, sehingga ada penyebaran yang dilakukan oleh imam-imam dan juga orang Farisi mengatakan Yesus itu enggak bangkit, Yesus itu mayatnya dicuri, supaya berita itu tidak mempengaruhi orang pada waktu itu. Tetapi ini yang benar, Yesus bangkit dan Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, bahkan kepada banyak orang. Ini hal yang kedua, makna dari kebangkitan Yesus adalah Yesus mematahkan segala tipu muslihat, siasat yang dilakukan oleh kekuatan manusia yang di dalamnya iblis bekerja, karena Yesus mau benar-benar kita hidup dan percaya kepada Dia. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang mau kita terima makna dari penampakan Yesus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita melihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, Yesus mau agar kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebangkitannya, memberitakan penampakannya, bahkan kita akan memberitakan kedatangannya untuk kali yang kedua. Sidang jemaat Tuhan, saya akan membaca bagian firman Tuhan ini supaya lebih konkretnya lagi kita akan melihat firman Tuhan ini dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Saya akan membaca dari ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka.
Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Hal yang terakhir, makna dari penampakan Yesus buat murid-muridnya dan juga Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini. Yesus mau agar kita benar-benar dipakai menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran ini. Dalam ayat ini jelas sekali dikatakan dalam ayat yang ke-47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Harus disampaikan, kata Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar mengalami kuasa kebangkitan Yesus dalam hidup kita, kita benar-benar mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus dalam hidup kita, maka ada bagian yang menjadi tanggung jawab kita. Kita harus memberitakan, kita harus menceritakan tentang Yesus, karena di dalam Yesus itu ada yang dikatakan oleh Yesus di sana, ada pertobatan. Karena hanya di dalam Yesuslah kita mengerti arti pertobatan. Amin. Sebelum kita belum kenal Yesus, kita tidak pernah yang namanya mengerti arti dari pertobatan. Bapak Ibu Saudara, saya juga baru mengerti setelah saya terima Yesus pada waktu dulu, bahwa itulah yang dikatakan hanya di dalam Yesus kita dapat mengerti sesungguhnya apa itu pertobatan. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa kita. Tidak ada satu pribadi yang bisa mengampuni dosa kita. Yesus telah mengampuni dosa kita ketika ia mati di atas kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Tidak ada satu pribadi yang seperti Yesus yang telah mengampuni dosa kita, apapun dosa kita, apapun masa lalu kita, apapun kesalahan kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka segala dosa kita telah diampuni olehnya. Nah, Yesus mau bukan hanya murid-muridnya yang mengalami anugerah ini. Yesus mau orang-orang yang lain pun menerima anugerah Tuhan. Dia katakan, beritakan itu ke semua bangsa. Bapak Ibu Saudara, mari menjadi kesukaan kita. Jika ada orang berdosa, ada orang yang belum kenal Tuhan, ada orang yang belum hidup di dalam Tuhan, mereka bisa menerima Tuhan. Itu menjadi kesukaan kita. Itu menjadi kesenangan dalam hidup kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu hal yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada setiap kita, karena Yesus mau pakai kita menjadi alatnya. Yesus mau pakai Bapak Ibu Saudara dan saya. Yesus mau pakai siapapun kita hari ini. Bukti dari Yesus telah bangkit dan kita mengalami perjumpaan secara pribadi di dalam diri kita dengan Yesus adalah kita menjadi alatnya. Kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan di tangannya. Kenapa? Karena kita telah menerima anugerah dari Tuhan, yaitu dikatakan di sana tadi kita telah bertobat dan kita telah menerima pengampunan dosa. Biarlah ketiga hal ini akan menjadi bagian yang terpenting dalam hidup kita. Ingat sekali lagi apa yang menjadi makna atau tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang pertama saya ulangi, ia mau meneguhkan iman kita. Jangan bimbang hari ini, jangan ragu-ragu hari ini. Ada Yesus yang menjadi jawaban buat hidup kita. Yang kedua, Yesus telah mematahkan tipu muslihat iblis.
Mari Bapak Ibu Saudara, iblis mau supaya kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada berita, tetapi mari kita percaya bahwa Yesus telah mematahkan setiap siasat baik dari imam-imam tadi, ahli Farisi ataupun Pilatus. Yesus telah mematahkan itu, sehingga tidak ada satu upaya manusia yang bisa membatalkan rencana Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita, jika Allah punya rencana, tidak ada satupun yang bisa membatasinya. Yang ketiga, karena Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alatnya memberitakan Injil kemuliaannya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan pagi ini. Mari kita datang kepada Dia. Ada kebimbangan dan keraguan, ada ketakutankah dalam hidupmu hari ini? Lihat, ada Yesus. Mari kita mau percaya. Mari kita mau percaya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Bersama Yesus kita bisa, jemaat Tuhan. Yesus telah datang secara khusus kepada Thomas. Yesus telah datang secara khusus kepada Thomas, dan hari ini Dia mau datang kepada kita. Dia mau berkata bahwa Dia adalah sumber pertolongan buat hidup kita. Dia sumber jawaban buat hidup kita. Jangan takut. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita katakan melalui pujian kita hari ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Haleluya Yesus. Amin, amin. Haleluya Yesus. Engkau sumber kekuatan buat kami. Engkau sumber jawaban buat kami Tuhan. Kami tidak sendiri. Haleluya. Amin Yesus. Ini pengakuan kami Tuhan. Ini iman kami. Haleluya Yesus. Amin, amin. Oh, segala perkara dapat kutanggung. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, percaya. Amin Tuhan Yesus. Amin. Tetap percaya Tuhan Dia tetap percaya. Oh amin. Tetap percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau percaya. Kami mau percaya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan Yesuslah kekuatan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Glory, glory bagimu Yesus.
ajaib. Mari jemaat Tuhan, kita tetap percaya, kita harus tetap percaya, kita harus tetap percaya. Yesuslah Tuhan, Yesus kaulah Raja kami, Engkau yang sanggup. Haleluya, haleluya, Yesus. Glory, Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya. Amin. Amin Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Kami datang pagi hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami rindu Engkau boleh datang secara pribadi buat kami Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kehadiran-Mu memberikan sesuatu yang ajaib atas hidup kami. Sungguh Tuhan kami perlu Engkau. Kehadiran-Mu buat Tumas memberi kekuatan iman. Kehadiran-Mu buat Tumas menghancurkan keraguan dan kebimbangan. Sehingga Tumas tahu dan percaya, sungguh ada Tuhan, sungguh ada Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau Tuhan, Engkau hadir. Engkau hadir buat setiap kami di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi. Kami tetap berkata, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada Yesus. Masih ada Yesus. Ada Tuhan buat hidup kami. Ada Yesus buat hidup kami. Haleluya, haleluya. Glory Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, kami percaya Tuhan. Kami percaya ya Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan. Engkau yang sanggup Yesus. Glory. Kami serahkan bangsa dan negara ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Banyak hal yang tidak kami pahami dan mengerti, mengapa semuanya harus terjadi. Tetapi satu hal yang kami tahu, Engkau berkata, tetap percaya saja. Terima kasih Tuhan. Biarlah pertolongan-Mu datang atas bangsa ini dan tak berlambat-lambat. Sehingga segala persoalan dan masalah dalam bangsa ini akan terlewat begitu cepat. Karena sesungguhnya ada pertolongan-Mu, ada doa-doa yang terpanjatkan di hadirat-Mu. Engkau berkati pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden. Engkau berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, hikmat yang datang dari Tuhan. Engkau berkati seluruh jajaran menteri yang ada, Polri, TNI, semua yang ada Tuhan di bangsa ini. Engkau berkati baik pemerintahan pusat sampai daerah hingga sampai ke tingkat desa. Engkau berkati.
Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus buat segala hal-hal yang tersulit atas setiap masyarakat. Tuhan, Engkau menolong mereka. Jika hari ini ada banyak mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan kuatkan mereka. Ajar mereka untuk bersabar melewati waktu ini. Jika ada di antara mereka yang hari ini membutuhkan segala makanan, minuman, pakaian, Tuhan, Engkau telah berjanji bahwa kehidupan kami jauh lebih bernilai daripada burung pipit, jauh lebih indah daripada bunga bakung. Biarlah Tuhan Engkau taruh dalam setiap hati bangsa kami, agar kami tidak hanya melihat kepada perkara-perkara jasmani, tetapi sesungguhnya Tuhan telah memperlengkapi kami, sehingga kami tidak hanya ada dalam keputusasaan persungut-sungutan, tetapi Tuhan menolong kami untuk kami bertindak, berbuat di dalam keadaan sesulit apapun ini, untuk melakukan segala hal yang baik di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Secara khusus kami doakan Kabupaten Beritu Timur ini juga Tuhan memberkati. Engkau menolong pemerintahan yang ada bupati, wakil bupati. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau memberkati legislatif yang ada. Engkau memberkati Tuhan setiap anak-anak Tuhan, setiap jajaran pemerintahan yang ada juga Tuhan berkati. Kau berkati Kabupaten Beritu Timur ini dengan kuasa kasih-Mu, sehingga kabupaten ini tetap ada di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Berkati masyarakat yang ada dalam segala upaya tindakan yang nyata, yang konkret yang dilakukan oleh masyarakat dari tingkat pemerintahan hingga sampai masyarakat yang ada di desa-desa untuk menghentikan penyebaran virus ini. Engkau berkati segala upaya ini, sehingga upaya ini pun boleh menjadi berkat bagi kabupaten kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mencukupkan segala keperluan makan dan minum setiap warga masyarakat yang ada di kabupaten ini, oleh karena Tuhan sumber segala berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami juga pagi ini mau berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau memberkati kehidupan mereka. Terima kasih sampai hari ini Engkau telah memberkati hidup mereka. Engkau telah menolong mereka dalam segala keberadaan hidup mereka. Terima kasih karena Engkau tetap mencukupkan segala makan dan minum mereka, apa yang hendak mereka pakai, hendak mereka Tuhan pergunakan dalam hidup mereka. Secara khusus juga kami bersyukur karena mereka ada dalam keadaan sehat, kuat, dan tidak kurang satu apapun, semua karena Tuhan. Kau terus menolong seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah mereka dari hari ini selanjutnya dalam hidup mereka, dan biarlah mereka tetap menjalani kehidupan ini dengan sabar dan tekun di dalam Tuhan, dengan percaya bahwa segala sesuatunya akan berlalu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menolong mereka. Anak-anak mereka Engkau berkati, hubungan suami istri Engkau berkati, segala sesuatunya Engkau berkati. Dan aku berdoa, tidak ada satupun yang bisa memisahkan mereka dari kasih Kristus. Keadaan apapun, mereka tetap menjadi pribadi yang cinta Tuhan. Hari ini juga Tuhan, aku berdoa buat setiap persembahan yang mereka kumpulkan di rumah masing-masing. Tuhan berkati apa saja yang dapat mereka berikan buat pelayanan pekerjaan Tuhan, tidak memandang besar atau kecilnya, tetapi ketika mereka memberikan dengan ucapan syukur, Tuhan menghargai semuanya. Terima kasih Tuhan, berkatilah apa yang ada pada mereka. Tuhan berkati kembali, sehingga tak berkekurangan orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah usaha pekerjaan mereka, diberkatilah keluar masuk mereka, diberkatilah anak-anak mereka, diberkatilah sawah kebun mereka, diberkati pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semua permohonan dan doa kami ini di dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan kita menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah kita akhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita menerima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Biarlah kita menerima kasih cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan dan pertolongan daripada Roh-Nya yang kudus akan terus menyertai, membimbing, menuntun kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Segala berkat ini kita terima hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita akhiri ibadah menaikkan pujian doa. Ya Yesus. Hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, tanpa perlu aku tanganku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar, Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Puji nama Tuhan, salam jemaat Tuhan. Silakan duduk kembali. Buat kita semua, puji nama Tuhan, kita telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan masih minggu depan kita masih melaksanakan ibadah live streaming, karena masih belum ada pengumuman untuk kita bisa beribadah di rumah Tuhan. Oleh sebab tetap setialah kita beribadah di rumah tangga kita masing-masing. Puji nama Tuhan, sepanjang 40 hari ke depan ini kita masih boleh merenungkan hari kebangkitan Yesus. Nah, setelah nanti 40 hari kenaikan, baru 10 hari kita akan melaksanakan doa 10 malam berturut-turut untuk pencurahan Roh Kudus. Puji nama Tuhan, tidak ada hal yang perlu kami sampaikan. Itu saja pengumuman dari kita, dan nanti bisa kita mendapat informasi selanjutnya melalui grup di WA kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Salam, tetap semangat, tetap sukacita, terus setia dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.